Perkenalkan nama saya Marcelina Angelika dengan NIM 243020503019. Sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan pada bagian pendahuluan, yaitu proyek Nusa Talent Swave merupakan tugas studi kasus manajemen proyek yang menerapkan konsep PMBOK, khususnya integrasi, skop, dan waktu. Proyek ini menggabungkan event dalam dan platform website yang diuji melalui 4 event dan di 4 kabupaten selama 4 bulan dengan anggaran 120 juta yang dikelola secara efisien karena kendala lokasi, tim, koordinasi dilakukan secara online sehingga diperlukan WBS dan Gencard untuk menjaga proyek tetap terarah. Tujuan proyek ini adalah membangun website pencarian bakat, menyelenggarakan 4 event sebagai uji coba, mengelola anggaran secara efektif, menerapkan manajemen skop dan waktu, menyusun rencana bisnis ke depan, serta melakukan evaluasi pengembangan sistem berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Victoria Neska dengan NIM 243030500310 dan pada bagian ini saya akan menjelaskan pengumpulan kebutuhan proyek. Jadi untuk pengumpulan kebutuhan proyek untuk Nusa Talent Wave ini ada 5 metode yang kami gunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan proyeknya. Yang pertama ada wawancara, yaitu dilakukan langsung antara project manager dengan ketua jurusan dan dosen selaku sponsor untuk menyelaraskan ekspektasi dan batas anggaran sebesar 120 juta. Wawancara juga dilakukan ke seluruh anggota tim untuk memetakan kemampuan teknis masing-masing. Yang kedua, ada diskusi tim secara daring untuk merumuskan spesifikasi teknis website dan rencana operasional di satu kampus dan 3 kabupaten, termasuk menentukan layanan yang perlu di-outsource. Yang ketiga, survei dan kuesioner yang disebarkan setelah setiap event berlangsung guna menampung masukan dari pengguna dan peserta. Yang keempat adalah observasi langsung pada event pertama, yaitu di kampus. Semua temuan dicatat untuk bahan perbaikan di 3 event kabupaten yang berbeda berikutnya. Yang kelima adalah evaluasi struktur setiap event selesai, yaitu menggabungkan hasil survei, observasi, dan masukan tim sebagai dasar pembaruan teknis dan dokumentasi. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada pertanyaan kepada sponsor. Jadi di sini ada 6 pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak sponsor, yaitu mulai dari fleksibilitas anggaran, keterlibatan dalam desain website, target keberhasilan event, rencana keberlanjutan bisnis pasca proyek, format laporan akhir, hingga dukungan perizinan di event tersebut, yaitu pada satu event di kampus dan 3 kabupaten. Selanjutnya itu Requirement Traceability Matrix atau RTM. Di sini untuk RTM-nya yaitu adalah alat yang digunakan untuk memastikan setiap kebutuhan proyek dapat dilacak sumber, prioritas, dan cara validasinya. Untuk RTM di sini ada 2, yaitu RTM yang meliputi teknis dan yang non teknis. Dengan yang teknis itu kodenya TR dan untuk non teknis itu kodenya NT. Jadi yang pertama untuk kebutuhan teknis di sini ada 7 item dengan kode TR01 sampai TR07 yang berprioritas tinggi, meliputi pengembangan website utama, fitur pendaftaran peserta, pengadaan perangkat keras tim, layanan hosting, serta pengujian sistem. Sementara seperti fitur donasi online dan pembuatan video tutorial itu termasuk prioritas sedang karena keduanya di-outsource oleh pihak ketiga. Lalu untuk kebutuhan non teknisnya di sini juga ada 7 item dengan kode NT01 sampai NT07. Jadi untuk yang non teknis ini yang utamanya adalah perencanaan dan koordinasi proyek, pelaksanaan 4 event di 4 lokasi yang berbeda, serta survei kepuasan peserta. Untuk yang berprioritas sedang adalah penyediaan konsumsi dan hadiah per event dengan anggaran 10 juta dan penyusunan rencana bisnis komersialisasi setelah 2 tahun. Untuk semua item RTM ini berstatus belum divalidasi, artinya proses validasi akan dilakukan secara bertahap seiring pelaksanaan proyek berjalan. Jadi itu untuk penjelasan pengumpulan kebutuhan proyek. Perkenalkan, nama saya Hiram Angelina Putri dengan NIM 243030500334. Saya akan menjelaskan bagian body stock statement dan keterkaitannya dengan PMBOK.
Di sini yang pertama, ruang lingkup proyek adalah cara untuk menetapkan batasan pada proyek dan menentukan dengan tepat goal, batas waktu, dan hasil akhir proyek yang dikerjakan. Yang kedua, project scope statement untuk mendefinisikan secara jelas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek, serta menjadi acuan bagi seluruh anggota tim dan sponsor dalam proses pelaksanaan proyek. Selanjut untuk project scope statement ditemukan paling web. Di sini ada tabel, di sebelah kirinya itu untuk elemen scope-nya dan di sebelah kanan untuk bagian deskripsi. Yang pertama untuk nama proyek, ada alasan paling web. Selanjut di deskripsi proyek, saya akan bacakan secara singkat. Proyek ini tuh bertujuan untuk menyelenggarakan 4 event pencarian bakat di 4 kabupaten berbeda selama 6 bulan. Sekaligus mengembangkan dan menguji website, dan websitenya akan terus dievaluasi dan diperbaiki setelah setiap event. Sponsor itu dari ketua jurusan, KB, dan beberapa dosen. Project manager, salah satu anggota kelompok yang memiliki kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang baik. Durasi 6 bulan, total anggaran 120 juta, karakteristik produk utama dari proyek ini adalah website berbasis web yang dapat diakses oleh publik. Website menyediakan informasi event, pendaftaran peserta, pengiriman feedback, serta donasi online, dan dilengkapi dengan video tutorial penggunaan. Website ini juga akan dievaluasi dan diperbaiki setelah setiap event berdasarkan kritik dan saran dari pengguna. Proyek ini juga akan diselenggarakan di 4 kabupaten berbeda, termasuk di satu kampus, di mana setiap eventnya akan menyediakan konsumsi dan hadiah bagi pemenang. Pada akhir proyek juga akan dibuat dokumen rencana bisnis yang berisi analisis dan rekomendasi pengembangan proyek selama dalam 2 tahun ke depannya. Untuk bagian website, pencarian bakat berbasis web dengan fitur pendaftaran, profile, fitur voting, terus fitur donasi, halaman informasi, video tutorial, serta form feedback. 4 event pencarian bakat itu bakal diselenggarakan di 4 kabupaten berbeda termasuk di satu kampus. Setiap eventnya itu bakal menyediakan snack atau konsumsi bagi seluruh peserta dan hadiah bagi pemenang. Anggaran dari setiap event sebesar 10 juta. Project manager serta ketua jurusan akan menghadiri setiap event secara langsung. Video tutorial itu berupa video pendek yang bakal menjelaskan cara menggunakan website dan cara memberikan saran terkait event. Rencana bisnis, dokumen bisnis yang berisi analisis dan rekomendasi bagaimana proyek ini dapat diubah menjadi bisnis yang dapat menguntungkan dalam waktu 2 tahun ke depan. Pekerjaan di outsource, pengembangan fitur donasi atau payment gateway, serta pembuatan video tutorial akan dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, pembelian laptop dan akses internet untuk anggota tim D, C, dan D yang berada di luar kota juga termasuk dalam ruang lingkup proyek. Terus ada deliverables utama, itu yang pertama website berfungsi dan telah diuji. Yang kedua, 4 event pencarian bakat berhasil diselenggarakan. Yang ketiga, dokumentasi perubahan. Yang keempat, video tutorial penggunaan. Yang kelima, laporan evaluasi setelah setiap event. Yang keenam, rencana bisnis akhir proyek. Yang tidak termasuk dalam skop, pengembangan aplikasi mobile, penyelenggaraan lebih dari 4 kabupaten yang telah ditentukan sebelumnya, terus promosi berbayar di media sosial, dan pengembangan fitur website di luar yang sudah direncanakan. Konsumsi, anggaran 120 juta tersedia sejak awal, dan tutup untuk menjalankan proyek selama 6 bulan. Anggota tim tetap dapat berkontribusi, meskipun berada di lokasi berbeda melalui komunikasi online. Website dapat dikembangkan dan diperbaiki setelah setiap selesai event, serta posting dan domain dapat dibeli secara online tanpa kendala. 4 event pencarian bakat diasumsikan dapat dilaksanakan dengan fasilitas yang memadai
Dan juga fitur donasi akan tetap disediakan walaupun kemungkinan donasi yang diterima tidak dapat dipastikan. Selain untuk kendala, proyek ini tuh dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan dengan anggaran 120 juta. Beberapa anggota tim berada di lokasi yang berbeda, sehingga agak susah untuk komunikasi karena sebagian besar dilakukan secara online. Selain itu, proyek harus menyelenggarakan 4 event pencarian bakat di 4 kabupaten dalam waktu 4 bulan, sehingga jadwal pelaksanaan eventnya itu terbatas. Untuk kriteria keberhasilan, proyek dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan yang sesuai dengan anggaran yaitu 120 juta. Website berhasil dibuat, diuji, dan diperbaiki berdasarkan masukan dari pengguna, serta 4 event pencarian bakat dapat diselenggarakan dengan baik di 4 kabupaten yang berbeda. Dan rencana bisnis dapat disampaikan kepada sponsor sebelum batas waktu proyek berakhir. Selanjutnya untuk keterkaitan dengan PMBOK, manajemen scope. Keterkaitan antara project scope statement dengan manajemen scope dalam PMBOK, yaitu manajemen scope bertujuan untuk memastikan bahwa proyek hanya mencakup pekerjaan yang diperlukan, agar tujuan dapat tercapai secara efektif tanpa adanya penambahan pekerjaan di luar rencana atau scope script. Oleh karena itu, kode scope statement dalam manajemen scope menurut PMBOK sangat penting untuk menjaga agar proyek tetap terarah, terkontrol, dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Meilin Saskia Putri, NIM 24303050300004. Saya akan menjelaskan bagian work breakdown structure. Yang pertama, definisinya. Work breakdown structure atau WBS adalah cara untuk membagi seluruh pekerjaan dalam proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya supaya pekerjaan lebih terstruktur dan mudah dikelola. WBS disusun secara bertahap, mulai dari proyek utama sampai ke tugas-tugas yang lebih detail. Dengan begitu, anggota tim bisa lebih mudah dalam merencanakan, membagi tugas, dan mengontrol jalannya proyek. Di bagian ini, kami menampilkan tabel work breakdown structure dari proyek Nusa Talent Wave. Proyek ini dibagi menjadi beberapa bagian utama, seperti manajemen proyek, pengembangan website, persiapan dan pelaksanaan event, sampai ke evaluasi dan dokumentasi. Dengan pembagian seperti ini, setiap anggota tim bisa lebih fokus pada tugasnya masing-masing. Jika dilihat lebih detail, setiap bagian masih dibagi lagi menjadi beberapa sub pekerjaan. Misalnya, pada pengembangan website, ada tahapan analisis kebutuhan, desain, pengembangan fitur seperti pendaftaran peserta dan donasi, sampai ke pengujian dan implementasi. Selain itu, untuk pelaksanaan event juga dibagi menjadi beberapa tahap di lokasi yang berbeda. Jadi tidak hanya fokus ke sistem, tapi juga ke pelaksanaan langsung di lapangan. Selanjutnya, keterkaitan dengan PMBOK. Dalam PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, WBS termasuk ke dalam Project Scope Management. Dalam proyek Nusa Talent Wave, WBS digunakan untuk menguraikan seluruh pekerjaan secara menyeluruh, sehingga setiap tugas menjadi lebih jelas. Dengan adanya WBS, setiap anggota tim dapat memahami tugas masing-masing dan pekerjaan dapat berjalan lebih terstruktur. WBS juga menjadi dasar dalam penyusunan jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart
sehingga proyek dapat berjalan lebih terarah sesuai dengan konsep manajemen proyek dalam PMBOK. Nama saya LG Dini Hafidz dengan NIM 243030500314. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian Gantt chart. Jadi Gantt chart itu sendiri adalah manajemen jadwal berupa diagram yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan pada setiap aktivitas secara visual. Manfaat Gantt chart itu sendiri untuk memberikan gambaran visual jadwal proyek secara keseluruhan, memudahkan identifikasi aktivitas yang tumpang tindih, membantu pemantauan kemajuan pekerjaan terhadap rencana awal, serta menjadi alat komunikasi yang efektif antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Ini adalah bentuk dari tabel Gantt chart. Gantt chart pada proyek Nusa Talent ini disusun berdasarkan Work Breakdown Struktur atau WBS yang telah dibuat sebelumnya. Setiap aktivitas dalam WBS ini diterjemahkan menjadi jadwal pelaksanaan yang tersebar selama 6 bulan masa proyek. Penyusunan ini bertujuan agar seluruh pekerjaan dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Pada bulan pertama ini, fokus utama proyek adalah kegiatan perencanaan dan analisis kebutuhan sistem, serta perancangan desain website. Tahap ini menjadi fondasi awal karena menentukan arah pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan event. Selain itu, kegiatan manajemen proyek seperti rapat koordinasi juga sudah mulai dilakukan sejak awal untuk memastikan seluruh anggota tim memahami tugasnya masing-masing. Di bulan kedua, kegiatan dilanjutkan pada tahap pengembangan fitur website serta persiapan awal event, seperti penentuan lokasi event dan pengurusan perizinan. Tahap ini menunjukkan adanya pekerjaan yang berjalan secara bersamaan antara tim teknis, yaitu pengembangan website, dan tim operasional atau persiapan event. Pada bulan ketiga hingga bulan kelima, proyek memasuki tahap inti, yaitu pelaksanaan event yang dilakukan secara bertahap di 4 lokasi berbeda. Setiap event tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan utama, tetapi juga sebagai sarana evaluasi sistem. Setelah setiap event selesai, dilakukan pengumpulan feedback, analisis, serta perbaikan website sebelum event berikutnya dilaksanakan. Pola ini menunjukkan adanya siklus dalam pengembangan sistem. Sementara itu, kegiatan pendukung seperti pembuatan video tutorial juga berjalan secara bertahap, dimulai dari penyusunan konsep hingga konsep publikasi. Di sisi lain, penyusunan rencana bisnis mulai dilakukan pada pertengahan hingga akhir proyek sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Pada bulan terakhir, yaitu bulan ke-6, fokus utama adalah penyelesaian dokumentasi proyek serta penyusunan laporan akhir. Seluruh pekerjaan termasuk evaluasi dan perbaikan yang telah dilakukan selama proyek berlangsung dirangkum sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholder. Perkenalkan, nama saya Gabriela Cantik Agnes Christine dengan NIM 24302050300025. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang validasi skop dan kontrol perubahan. Penting untuk dipahami bahwa dalam proyek Nusa Talent Wave, validate scope bukan sekedar memeriksa kualitas teknis, melainkan proses formal untuk mendapatkan persetujuan resmi dari stakeholder. Strategi yang kami terapkan bersifat iteratif, di mana validasi dilakukan dalam 4 siklus, mengikuti jadwal event pencarian bakat selama 6 bulan. Hal ini kami lakukan karena website sebagai deliverable utama akan terus mengalami update berdasarkan evaluasi tiap event. Sehingga validasi berkala memastikan setiap versi website sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Mekanisme validasi ini kami jalankan melalui 2 jalur paralel untuk menjaga objektivitas. Secara internal, tim A selaku software developer melakukan pengujian fungsional ketat berdasarkan requirement traceability matrix yang sudah kita susun di bab-bab sebelumnya, mencakup fitur pendaftaran hingga integrasi donasi dari pihak ketiga. Secara eksternal, kami juga menyebarkan instrumen survei kepada peserta event untuk mengukur tingkat kepuasan end user. Selain website, validasi fisik juga kami lakukan dengan project manager bersama dengan kota jurusan melalui pengamatan langsung ke lokasi event, guna memastikan seluruh fasilitas, konsumsi, dan prosedur hadiah sudah sesuai dengan project scope statement yang telah disepakati.
Selanjutnya, tantangan kritis yang kami hadapi adalah risiko scope creep atau perluasan ruang lingkup tanpa persetujuan formal. Dalam proyek ini, exposure resikonya tergolong tinggi karena 3 faktor utama. Pertama, sifat pengembangan aplikasi yang iteratif seringkali memicu permintaan fitur tambahan di tengah jalan. Kedua, pola kerja tim kami yang bersifat hibrida berpotensi menimbulkan miskomunikasi karena keterbatasan kerja. Dan yang ketiga, adanya keterlibatan vendor eksternal untuk video tutorial dan sistem donasi. Tanpa kontrol yang ketat, faktor-faktor ini dapat mengganggu stabilitas jadwal dan anggaran proyek. Untuk memitigasi risiko tersebut, kami menerapkan prosedur change control yang sangat terstruktur. Setiap permintaan perubahan, baik dari tim internal maupun vendor, wajib disampaikan secara tertulis lengkap dengan analisis dampak terhadap anggaran total kami yang sebesar 120 juta. Kami menetapkan hierarki persetujuan yang jelas. Perubahan minor yang tidak mengganggu jalur kritis dapat disetujui oleh project manager. Namun, jika perubahan ini dapat melakukan yang sangat signifikan, ini wajib mendapatkan lampu hijau dari sponsor, yaitu ketua jurusan dan dosen pembimbing. Seluruh proses ini akan terdokumentasi secara permanen dalam changelog proyek sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kami. Dan sebagai kesimpulan dari pembahasan saya, seluruh strategi yang telah dipaparkan merupakan implementasi langsung dari kelompok proses monitoring dan controlling dalam kerangka kerja PMBOK. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki korelasi yang kuat dengan perencanaan yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya, mulai dari pengumpulan requirements, penyusunan WBS, hingga penjadwalan pada Gantt chart. Dengan menjalankan validate scope dan control scope secara paralel, kami memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil untuk tim tetap berpijak pada scope baseline yang telah disetujui awal, sehingga transparansi progres proyek dapat terjadi dengan baik. Output akhir yang kami sasar adalah acceptable deliverables, yaitu bukti formal bahwa sponsor puas dan menerima hasil kerja kami sepenuhnya. Mulai dari sistem website hingga dokumen rencana bisnis komersial untuk 2 tahun ke depan. Integrasi ini memberikan visibilitas yang memadai bagi pemangku kepentingan mengenai status ruang lingkup proyek secara berkelanjutan. Dengan kedisiplinan dalam menjalankan validasi dan kontrol perubahan, kami optimis proyek Nusa Talent Wave dapat diselesaikan dengan kualitas yang tinggi, tepat waktu, dan tetap berada dalam koridor anggaran yang telah ditentukan. Sekian penjelasan untuk saya. Terima kasih. Kesimpulan dan saran berdasarkan perencanaan proyek Nusa Talent Wave dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen proyek berbasis PMBOK sangat penting agar proyek berjalan terarah dan sistematis. Penggunaan website mendukung pendaftaran, pengelolaan data, donasi, dan pembelajaran. Sementara pelaksanaan beberapa event bantu evaluasi dan peningkatan kualitas. Selain itu, kontrol skop dan perubahan menjaga proyek tetap sesuai tujuan, sehingga dengan pengelolaan yang baik, proyek ini berpotensi berkembang menjadi bisnis berkelanjutan. Cara untuk mengembangkan Nusantara Talent Wave ke depan adalah meningkatkan koordinasi tim agar komunikasi lebih efektif. Website perlu terus dikembangkan isi online. Dokumentasi evaluasi tiap event juga harus diperjelas sebagai bahan perbaikan. Selain itu, perlu memperluas kerjasama dengan pihak eksternal, serta melakukan analisis pasar agar proyek dapat berkembang menjadi bisnis optim. Sekian presentasi dari 4. Terima kasih.